itu dilakukan oleh siapa, jadi kebalikan ya. Ya, oke, ingat gimana subjek itu biasanya letak di mana, di mana kalimat. Tahu? Halo, halo, ada orang. Subjek terletak di sebelum verb. Salah, salah, sebelum atau before sama ya. Oke, sekarang gini dulu, subjek itu sama aja nggak dengan kata benda? Subjek sama dengan kata benda nggak? 有人会读，不会。我觉得雅典娜这个比较。Kok nggak ada yang jawab nih, aduh saya sedih nih. Jadi subjek itu biasanya berbentuk kata benda, ingat ya. Subjek berbentuk kata benda, tapi kalau subjek belum tentu kata benda itu belum tentu benda mati ya. Kalau yang namanya kata benda itu belum tentu benda mati. Nah, a person itu seorang subjek. Nah, kalau dia posisinya subjek, kita bisa bilang dia itu merupakan kata benda, bukan kata kerja. Ingat ya. Nah, subjek biasanya terletak di awal kalimat ya kan. Biasanya subjek, inget tuh, terletak di awal kalimat, atau ya, atau subjek bisa terletak setelah apa, setelah kata hubung. Setelah kata hubung, misalkan kemarin ingat conjunction, nah kita jadi maju conjunction juga nih. Conjunction misalkan salah satu kata hubungnya adalah but, ya kan. Terus biasanya setelah but itu ada koma, ya kan. Nah, misalkan but the seperti protest. Nah, seperti itu ya. Jadi subjek memang biasanya terletak di awal kalimat, tapi dia juga bisa terletak di tengah-tengah kalimat. Gimana kira-kira? Biasanya terletak setelah kata hubung, setelah koma sebelum kata hubung ya. Ini oke, saya perbaharui. Nah gitu, jadi titik-titik itu menunjukkan sebelumnya ada kalimat gitu. Terus the protest bla 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 bla. Nah, the protestnya itu adalah subjeknya ya. Ingat ya, kata hubungnya nggak mesti but ya. Ingat ya, kemarin kita belajar conjunction banyak ya kan, ada or, ada after. Oke, kalau gitu ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini. Oke, pelajaran hari ini yaitu ada 3 unit. Ya, sama, ada 3 unit ya. Yang unit pertama itu conditional atau negatif. Ada yang tahu? ETC. Halo, ada yang tahu? Saya juga belum tahu ini. Oh,
Is it etc? I don't know. Oke, kita skip, nggak penting sih sebenarnya. Ya, oke. Di unit yang pertama ini kita akan mempelajari kata-kata pengandaian atau conditional sentence. Ingat ya, kata pengandaian atau conditional sentence. Biasanya kalau mbak-mbak sama masnya menemukan kata-kata yang tercantum di if, supposing, provided that, unless, otherwise, but no, hardly. Nah, itu merupakan kata-katanya, kata-kata tersebut kata-kata pengandaian itu sampai otherwise, ya, sampai otherwise, if, supposing, assuming, provided that, unless, sama otherwise itu merupakan salah satu kata-kata pengandaian. Nah, biasanya kata pengandaian juga ada yang bersifat negatif, ya. Biasa ya, bersifat negatif berarti tidak, biasanya identik dengan tidak, atau kebalikannya, di opposite. Berarti kalau misalnya yes berarti no, terus ada but, terus ada hardly. Oke, sekarang saya mau tahu if artinya apa. Supposing artinya apa? Assuming artinya apa? Assuming. Iya, asumsi ya. Kadang bahasa Indonesia itu enak ya, gampang ya. Assuming, asumsi. Transportation, transportasi, ya kan? Oke, sekarang kalau provided that. Lanjut, provided that. Bukan, itu cuma provided doang. Benar tuh, asal kan. Unless, iya Mbak Ana juga benar. Unless, lanjut ke unless. Kecuali, betul, atau selain itu, atau kecuali. Asalkan juga mungkin sama ya. Iya. Lanjut, otherwise. Apa otherwise? Sebaliknya. Oke. But, no, sama hardly bisa. Hardly apa hardly? Gue tahu ya. No, apalagi? Hardly. Hampir tidak, betul. Oke. Oh, no. Nah, berarti ingat ya. Hard itu artinya keras. Memang artinya keras. Tapi kalau dia udah dikasih li, berarti dia menunjukkan suatu keras. Hardly ini memang sebenarnya agak unik, dia jarang dipakai, makanya di sini kita pelajari kan. Di situ diketahui bahwa di situ dibilang adalah kata-kata negatif seperti no, hardly, itu kata-kata tersebut itu tidak menarik perhatian, ya kan? Seperti kata kerja atau kata sifat atau benda lain. Tapi kalau kita nggak tahu artinya atau mengerti artinya, itu hardly tersebut atau ya kata-kata yang lainnya, bukan cuma hardly, itu berpengaruh sekali terhadap arti, ya, pemahaman kita akan kalimat tersebut. Contoh kalimatnya, karena artinya bisa jadi benar-benar berbeda khas dengan apa yang kita pikirkan. Oke, sekarang contohnya lihat di halaman 6.2. Sudah dibuka halaman 6.2.
Halo. 6.2 sudah dibuka. Kalau sudah, kasih saya respon biar saya bisa lanjut. Hai, halo. Nggak ada yang jawab. Ya, sudah pada dibuka belum halamannya? Sudah. Lihat di situ contoh nomor 1. You can hardly blame me if you didn't like the place, as you were the one who told me to take you there. Ya, lihat yang nomor 1. Pertanyaannya dari kalimat nomor 1 itu, did she blame her? Jawabannya apa? Yes. Ya, ini apa ya? Hampir tidak, Mbak Tirin. Hardly itu artinya hampir tidak. Hampir tidak, bukan hampir saja. Oke, ya. Yang nomor 1 itu jawabannya yes, dan itu ada jawabannya di bawah. Karena orang tersebut tidak senang akan kata tersebut, dan ia menyalahkan orang lain. Orang yang disalahkan itu mengatakan kalimat tersebut, jadi orang lainnya itu dia nggak terima kan, makanya dia ngomong pernyataan nomor 1, you can hardly blame me if you didn't like the place. Kamu nggak bisa, kamu hampir tidak dapat menyalahkan saya kalau kamu suka tempatnya, karena as you were the one who begged me to take you there. Kamu yang beg itu berarti meminta saya, memohon kepada saya untuk mengantarkan kamu ke situ, gitu, ke tempat itu, gitu. Jadi kalau pertanyaannya di Cilintar, yes, ya, gitu. Oke, sekarang lihat yang nomor 2. Do not start the engine unless instructed to do so. Ya, jangan menyalakan mesinnya kecuali diinstruksikan untuk melakukannya, gitu ya. Instructed to do so. Berarti did he start the engine? Pertanyaannya, jawabannya no. Ya, itu lihat pertanyaan nomor 2. Nah, karena ini tuh cuma kalimat perintah yang berisi dengan peringatan, ya. Jadi kayak kalau misalkan kita baca gitu, atau enggak kita baca di suatu tempat, atau tiba-tiba di rumah sakit ada pengumuman dilarang merokok, apakah kita bisa bilang ada orang yang merokok? Enggak kan? Nah, karena itu hanya kalimat perintah yang berisi peringatan gitu. Biasanya gimana? Biasanya kalimat peringatan itu biasanya diucapkan sebelum terjadi pelanggaran, ya kan? Jadi kalimat peringatan biasanya diperingatkan sebelum melakukan sesuatu, itu diperingatkan. Oke, jadi jawabannya no. Sekarang yang ketiga, I do not think anything could possibly be more likely to upset me, all things considered, than the idea of going to my hometown. Do I want to go to my hometown? No. Oke. Jawabannya no, ya, karena bagi dia going to my